Karena pada dasarnya manusia sifat lupa, ya. Ibaratkan motor kalau tidak dipanaskan, ya cepat dingin, ya. Dan makanan kalau tidak dipanaskan basi. Maka oleh karena itu adalah Abah juga untuk menyadarkan diri Abah pribadi untuk senantiasa sadar dan antara ucapan, perbuatan ada senantiasa tersambung kepada Allah tadi semua. Maka adalah sesungguhnya yang harus kita pahami dalam kehidupan adalah bahwa kehidupan adalah merupakan perjalanan dari kosong menuju titik, menuju alif, dan kembali pada kosong dari semua. Semua makhluk demikian siklusnya, sahabat. Maka oleh karena itulah, maka berbagai ilmu yang sudah ada, yang sudah kita pahami dalam kehidupan adalah bagaimana dalam sahabat-sahabat kita yang berzikir, ya, dalam berilmu dari tingkat syariat ke tarekat, ke hakikat, ke ma'rifat dari sesungguhnya. Maka disitulah syariat untuk melihat af'al Allah, ya, tarekat untuk melihat adalah asmanya Allah, hakikat untuk melihat adalah kenyataannya Allah dari semua, dan ma'rifat adalah untuk mengenal Allah. Secara syariat tubuh disebut hamba, ya. Secara tarekat adalah hati adalah disebut sebagai cermin. Secara hakikat adalah ruh adalah wujudullah, kenyataan Allah. Dan secara ma'rifat adalah rasa, adalah merupakan adalah ma'rifatullah dari semua. Zat Allah, rasa Allah dari semua. Maka itulah dzikirnya pun dibagi, sahabat. Karena pada dasarnya untuk melihat fiilnya, perbuatannya, untuk melihat namanya, tahu pekerjaannya, tahu sifatnya, dan tahu zatnya. Itulah yang dibagi dari semua. Maka dzikir pun dibagi, zikir dari zakaru yadkuru dzikran. Maka zikir itu adalah orang yang berzikir itu adalah orang yang masih lupa pada Allah. Karena zikir itu dari kata zakaru yadkuru dzikran. Maka pada saat kalian ingat pada sesuatu, maka sesuatu itu sedang jauh dengan Anda. Pada saat Anda adalah menggunakan kacamata, maka Anda akan lupa kepada kacamata. Karena Anda sudah huwa ma'akum aina ma kuntum. Jadi maka itulah orang suka salah. Orang zikir itu disebut orang dekat dengan Allah. Ingat bahwa ingat itu semakin jauh adalah ingatnya berarti semakin jauh jaraknya. Kalau kalian pergi ke rumah tetangga, punya cucu yang dicintai, ingat. Tapi ingatnya adalah kalian tidak terlalu berat. Kenapa? Karena jaraknya masih dekat. Pada saat kalian meninggalkan cucu yang disayangi adalah lebih jauh lagi. Misalnya ke sebuah kota, maka ingatnya meningkat. Artinya jarak semakin jauh dengan Allah, ingatnya semakin naik. Apalagi misalnya Anda melaksanakan umroh sebulan. Atau barangkali menjadi TKI dalam 2 tahun di Arab Saudi. Maka ingatnya semakin parah tadi semua. Inilah tentang zikir, ingat tadi semua. Maka itulah juga harus dipahami. Jangan pernah merasa sudah dekat dengan zikir. Karena orang zikir itu adalah, maka tadi setinggi-tingginya adalah ingat adalah lupa. Maka sesungguhnya pada saat engkau sudah tidak mencari lagi cincin di jari, karena cincin sudah ada pada dirimu. Maka itulah Allah tentang kedekatan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Tuh, ya. Tetapi bagaimana dekatnya? Sedekat apa kita dengan Allah? Kata Allah, wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid. Aku lebih dekat padamu, bahkan lebih dekat antara urat lehermu dengan uratnya dari semua. Bagaimana keadaannya? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Maka orang yang berzikir pada Allah adalah orang yang jauh jaraknya dengan Allah. Maka ini pahami ya sesungguhnya. Walaupun zikir itu artinya ingat. Karena segala ingat itu Anda adalah pada saat menggendong cucu tidak ingat pada cucu. Pada saat sedang ngobrol sama istri tidak akan ingat istri. Karena dia sedang dekat dengan dirimu. Bahkan saking dekatnya lupa sahabat kepada. Inilah yang harus dipahami ya dalam metodologi zikir. Maka itulah kenapa dibagilah ada zikir ma'agoflatin itu dengan la ilaha illallah. Karena untuk menafikan segala apa yang ada itu mengisbatkan kepada yang kamu lupa itu. Maka itulah zikir yang jauh la ilaha illallah. Naiklah mendekat kepada la ilaha illahua.
Kalau tadi la ilaha illallah tidak bisa dideskripsikan oleh kamu ingatnya itu. Tapi sekarang la ilaha illahua, sudah kepada dia menuju. Tapi makin dekat lagi kamu pada la ilaha illa anta. Setelah la ilaha illa anna, masuklah la sautin, la harfin, gak ada suara lagi dan huruf. Kenapa? Nggak ada lagi. I love you. Saya ingat padamu. Karena kamu sekarang sudah bersama diriku. Kamu adalah aku adalah kamu. Maka inilah yang harus dipahami di dalam metodologi zikir. Orang yang berzikir, la ilaha illallah disebut zikir ma'agoflatin. Naiklah kepada zikir ma'ayakdotin. Tadi semua goplah, karena kamu sedang jauh dengan Allah. Walaupun dirimu menyebutkan la ilaha illallah, jarakmu dengan dia adalah terjauh dari semua. Ada pada pinggirnya dari semua. Ada pada af'alnya, pada tubuhmu. Maka la ilaha illallah itu pada af'al, pada tubuhmu. Untuk menyaksikan perbuatannya. Barulah kepada zikir ma'ayakdotin adalah kepada asma, pada hatimu. Sudah masuk ke dalam. La ilaha illallah, la ilaha illahua, dari semua. Dari zikir ma'ayakdotin, masuklah kepada zikir ma'hudurin. Menyadari, hudurlah dia bahwa sesungguhnya. Itulah zikir itu hakikat hidup pada dirimu adalah kenyataan. Dan sesungguhnya yang mengucap pada mulutmu af'alnya, yang merasa yakdotin pada hatimu asmanya, nah sekarang kamu sadar, yang bisa mengucap pada mulutmu dan mengingat pada hatimu itulah yang disebutkan zikir ma'a hudurin. Hudurlah dia, hadir tadi semua. Maka pada saat sudah hadir, maka mulai lupa kamu. Karena bagaimana kamu akan mengingat, tidak mungkin, tidak ada ingat kepada perkara yang sedang bersama dengan kamu. Kamu itu ingat kepada perkara yang tidak bersama kamu. Itulah ingat. Tadi semua. Maka pada saat orang pergi satu tempat, memakai cincin yang dicintainya, kemudian lupa naruh, wah ingatnya luar biasa. Tadi lagi sholat kamu ingat, lagi jalan kamu ingat, lagi di mobil kamu ingat. Nah itulah. Berarti ingat itu perlambang kamu sedang jauh dengan dia. Dan kamu belum kenal dengan dia. Tapi pada saat sampailah kepada zikir apa namanya yang disebut ma'agoibatin, goiblah dirimu, maka sekarang sudah mau masuk pada zikir adalah apa namanya musyahadah dari semua. Maka sahabat, pertanyaan daripada siapa sahabat Mas Ibrahim ya, Mas Ibrahim, Mas Yusuf ya, Mas siapa namanya Lukman ya, bertanya tentang ikhlas ya. Ikhlas itu luas maknanya. Maka malam hari ini mari kita belajar memahami tentang ikhlas. Ikhlas itu apa? Seperti pada zikir tadi, yang ikhlas itu yang zikir mana? Apakah zikir ma'agoflatin yang ikhlas itu? Tidak, karena pada zikir ma'agoflatin biasanya orang kebanyakan zikir asma. Dan itu adalah ingin dia apa namanya mengingat Allah itu untuk kepentingannya. Maka di tingkat asma itu adalah pada saat kamu ingin gagah panggil ya Aziz, ya Jabar, ya Jabbaru, ya Koharu, ya Jabbaru, ya Koharu. Karena engkau ingat asmanya, asma yang bisa menimbulkan kegagahan pada dirimu. Itulah zikir yang masih level, masih kelas bawah. Adalah mengingat sesuatu karena nafsumu menginginkan apa yang kita inginkan tadi semua. Pada saat kamu ingin kaya, ingatlah kepada namanya adalah ya Ghani, ya Mugni, ya Rozak. Maka zikirmu itu sudah di tingkat asma, menyebutkan namanya, tetapi sesuai dengan kepentingan kamu tadi semua. Ya, nanti masuklah kepada zikir apa namanya adalah ma'hudurin tadi semua. Di situ sudah mulai kamu lupa tadi semua. Pada saat kamu menunggu temanmu yang belum datang, kamu terus ingat. Tapi pada saat kamu sudah mulai melihat dia, maka mulailah hudur dia datang padamu, mulai lupa kamu dengan dia. Kenapa? Karena dia ada di sisimu. Maka pada saat kalian sudah asik ngobrol, maka hilanglah dia. Tadi semua. Sama pada saat kalian ingin melihat segala sesuatu, ya, maka kalian butuh sesuatu, cermin tadi semua. Pada saat kalian ingat sesuatu, ingin melihat dirimu sendiri, maka yang pertama kalian cari cermin. Pada saat kalian mulai bercermin, hilanglah cermin itu. Yang ada adalah wajah kalian. Nah inilah sahabat tentang proses zikir, tentang apa namanya. Nah yang berkaitan dengan pertanyaan Mas Ibrahim tentang ikhlas. Ikhlas itu adalah satu derajat yang harus kita pahami. Apa yang disebut ikhlas itu? Apa beda ikhlas, apa itu beda mukhlas?
Ada ikhlas, ada mukhlas. Nah, mukhlas itu adalah pada saat engkau adalah, tadi kata Abah, ada Islam, Islam itu damai. Tapi orang yang damai disebut Muslim. Makanya disinilah harus dipahami. Tadi, pada saat hanya damai, kamu baru berangan-angan untuk damai, tapi belum sampai kepada Muslim, tadi walaupun Muslim itu lebih kepada jamak, ya, maka sesungguhnya tadi sama saja dengan sujud. Tapi kalau belum menjadi masjid, maka mim di depan itu penting. Masjid dari kata sujud, dari semua. Islam, Muslim dari kata Islam. Muhsin dari kata ihsan. Mukhlis atau mukhlas dari kata ikhlas. Maka disinilah yang disebut dengan ikhlas itu apa? Mukhlas itu apa? Dalam zikir, dalam apapun, sahabat. Dalam ibadah, dalam sholat, tadi semua. Ya. Nah inilah sesungguhnya mungkin Abah menjawabnya tidak menggunakan hikam. Siapa Ibrahim, tapi Abah ingin menyampaikan secara hakikat. Karena kalau secara hakikat adalah langsung tertuju kepada to the point-nya. Tadi semua tentang mengingat, dalam zikir itu siapa yang mengingat, siapa yang diingat. Itu tadi semua. Dalam doa, siapa yang meminta, siapa yang mengabulkan. Ini penting kepada kita. Maka tidak akan bisa kita membahas ikhlas, apalagi mukhlas, sebelum kita kenal kepada diri kita dan kenal kepada Allah dari semua. Maka inilah yang harus dipahami. Makanya Abah pernah jelaskan tentang mana doa. Doa itu dari kata apa namanya? Doa itu adalah da'a ya da'u artinya adalah dakwatun tadi semua. Maka doa itu bukan meminta, tadi sesungguhnya adalah mengundang atau menghadirkan tadi semua. Pada saat kamu minta tolong pada orang, tadi sahabat, maka engkau akan telepon dia, hadirkan dia. Itulah doa. Da'a ya da'u itu menghadirkan tadi semua. Bukan melemparkan permintaan tadi semua. Nah inilah yang harus dipahami. Maka kenapa zikir pun ada zikir ma'agoflatin, kepada zikir ma'ayakdotin, ada zikir ma'hudurin. Sebelum hudur mah dalam sholat, dalam doa, maka sholat itu tidak bermakna. Nah kata baginda Nabi, la sholata illa bihuduril qalbi. Tiada sholat yang tidak hudur. Berarti yang sholat siapa? Tadi al-abid siapa? Wal ma'bud siapa? Tadi semua. Nah ini makanya inilah yang maka barangkali Abah akan mengambil siapa Mas Ibrahim dari sisi hakikat. Adalah dalam pandangan hakikat yang disebut ikhlas setelah kita memahami sesungguhnya segala sesuatu berasal dari kosong. Dipahami itu. Ya, maka Abah sudah jelaskan tadi tentang Allah dan Tuhan. Ya, Tuhan itu laisa kamislihi. Tuhan itu tidak punya asma. Tuhan itu tidak punya af'al. Tuhan itu tidak punya sifat. Tuhan itu tidak punya zat. Kalau Tuhan masih punya af'al, sifat, asma dan zat, itu adalah makhluk kan. Makhluk punya nama, punya perbuatan, punya sifat, punya nama, punya zat. Makhluk dari semua. Maka inilah yang harus dipahami oleh kita tentang hakikat Tuhan. Maka Tuhan pada saat ingin dikenal, dia tajali kepada nur. Seolah-olah adalah, itulah yang menjadikan cikal bakal Allah. Maka mungkin barangkali selama ini kalian tidak paham bahwa sesungguhnya nama Allah itu dari nama Nur Muhammad. Tadi semua. Jadi yang dahulu awal itu apakah Allah, apakah Nur Muhammad? Nama Allah itu datang dari Nur Muhammad. Karena Tuhan pada saat ingin dikenali dia adalah, maka dia mentajalikan dirinya. Allahu Nur, tadi semua. Itulah Nur. Berarti semuanya berasal dari Nur. Dari Nur Tuhanlah datang sahabat. Nur Tuhan itu adalah seumpama. Adalah yang akan menjadi Allah. Maka Allah itu nama Tuhan. Bukan Tuhan. Nama Tuhan. Tadi semua. Nah disitulah. Maka yang harus kita pahami. Maka kata Allah. Awalu awalu ma khalaqallahu nuri. Awal yang diciptakan oleh Allah itu nurku. Nurku itu nur siapa? Nah disitulah nurku, nur Allah. Nurkulah yang pertama ada itu. Awalu ma khalaqallahu nuru. Nur tadi semua. Nurku. Awalu ma khalaqallahu ruhi tadi semua. Ruhku. Ini dalam Syirah Asrar dijelaskan oleh Tuan Abdul Qadir. Kemudian awalu ma khalaqallahu kalam tadi semua. Kemudian akal, 4 hal yang diciptakan Allah. Nuri, ruhi, kalam, dan akal.
tadi semua. Maka akal itu ya harus, bahkan sebelum kalian diciptakan, akal sudah ada. Pikiran itu juga sudah Allah ciptakan sebelum kalian ada. Tadi semua. Maka inilah kita nih harus mengerti tentang hakikat itu. Maka pada saat kata Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ar, Allahu mubtada. Dari situlah pada saat awwalu ma khalaqallahu nuri, yang pertama diciptakan itu nurku. Itulah maka selalu dikatakan bahwa semua berasal dari Nur Muhammad. Itulah hakikat titik, sahabat. Sementara hakikat Tuhan itulah yang kosong di alam ahadiyah. Belum bernama Allah. Tuhan itu belum bernama Allah. Belum punya nama. Nama itu muncul, sahabat, adalah dari nurnya dia. Nama itu. Maka disitulah ada narun, ada hawaun, ada ma'un. Maka kata Abah, Nurullah adalah awwalu ma khalaqallahu nuri, nurku, nurullah, yang akan melahirkan Nur Muhammad yang dohir dari semua. Wujudnya Allah di alam batin itulah Nur Muhammad. Maka kata Allah, nama zatku Allah. Berarti yang disebut Allah itulah titik yang awal. Maka yang wujud pertama itulah yang awal. Maka sesungguhnya Tuhan tadi pada saat dia kosong, tidak punya nama, tidak wujud, tidak bisa disebut, tidak punya sifat, tidak punya asma, tidak punya af'al. Itulah suwung, kosong dari semua. Tadi inilah yang harus dipahami oleh kita, dan kita nanti harus kembali kepada situ. Kembali awalnya kosong adalah kepada kosong. Yang disebut ikhlas, mukhlas setelah kalian kembali kepada kosong. Tadi maka di penghujung manusia itu, sahabat, adalah la haula wala quwata. Itulah manusia yang tertinggi derajatnya, itu bukan yang bisa terbang, bukan yang bisa belah laut kayak Nabi Musa, bukan bisa yang bikin kapal bahtera kayak Nabi Nuh, bukan yang kayak Nabi Yala melawan 7 singa, bukan yang seperti Nabi Isa menghidupkan tanah jadi burung, bukan kayak Nabi Isa menghidupkan yang mati, bukan. Maka manusia tertinggi itu la haula wala quwata menjadi hamba. Siapa dia? Muhammad. Tadi semua.